Pelantikan Deputi Persadaan Tuga Gultung Sedunia Provinsi Sumatera Selatan di Gedung Galbani Jalan Mangga kilometer 11 Palembang. Pendidikan dan Kesejahteraan Sinta Nababan ST, Dr. Monica Gultung. 9. Penghubung Wilayah Insinyur Luhut Gultung Lubuk Linggau Akan Gultung SPDI Oku Raya Itu Purnawirawan. Jawab, iya kami siap. Ya, kami siap. Apakah saudara-saudari pengurus PTS di daerah Provinsi Sumatera Selatan dan juga Dewan Pengurus Wilayah Kota Palembang, Dewan Pengurus Wilayah Kota Lubuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, sebentar dulu, saya persilakan ke depan dulu karena ini Gubernur Sumatera Utara kita hadir, yaitu Ketua 1 Bapak Mengarah, ya. Ketua 5 ini Pak Haji Armen Gultom. Kemudian juga Wakil Sekjen James, ya, Gultom. Kami sangat merasa terhormat atas kehadiran Bapak Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Selatan, yang pada saat ini tadi saya tanya begitu banyak agendanya. Sampai mulai kemarin, Pak, apalah yang mau saya sampaikan sama Gubernur Sumatera Selatan ini. Saya buka biodata Bapak. Yang saya hormati DPD, Ketua DPD yang akan mau dilantik nanti, Mangaris Gultom bersama dengan Ibu Bormen Nenggolan. Ketua DPW PTKS Palembang Bapak Anton Gultom beserta Ibu Guru Manado. DPW PTKS Kota Lubuk Lingga, Murah, Mutiara Bapak Robinson Gultom Burdok Saribu, dan seluruh ketua-ketua marga Batak yang ada di Bubis Girijaya ini dan hadirin yang saya muliakan. Pertama sekali saya memberitahukan bahwa DPP PTKS ini terbentuk pada tahun 2019, diawali dengan dulu Gultom itu 1. Kalau mungkin Bapak sudah mengikuti di sini ada persada-persada itu apa Raja Sonang, itu ada 4 anaknya, itu Samosir, ya Gultom, Samosir, Papas, Dinjak, dan Haryanja. Karena persadaan dari Gultom ini belum ada, akhirnya pada tahun 2019 dibentuk. Tujuannya sebenarnya membangun persaudaraan yang memang sudah tidak mengenal antara satu dengan yang lain. Maka visi daripada DPP PTKS untuk menjadi keluarga damai sejahtera. Kalau keluarga itu damai di dalam setiap keluarga, dimanapun dia berada, akan membawa dampak yang lebih baik dimanapun dia berada. Saya padukan dengan misi Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Henderu SHMM, yang sekaligus juga sebagai Ketua DPW Nasdem Sumsel. Visinya maju untuk semua. Kalau dari sini saja bisa saya jabarkan, Bapak ini tidak suka satu kabupaten, satu kecamatan, satu desa pun tidak maju. Itu berarti siapapun dia, persaudaraan apapun dia, organisasi apapun dia, Pak Herman Deru senantiasa memajukan untuk semua. Kalau maju untuk semua, bumi Sriwijaya akan maju. Saya salut kepada Pak Herman Deru SH. 11 tahun dia PNS, dia memutuskan diri dia akan maju kepada pekerjaan yang lain. Dia sebagai pengusaha, dia sebagai mengikuti partai. Pada usia 38 tahun ini saya, walaupun Bapak ingin saya ceritakan, karena saya sangat tertarik ke hidup Bapak. 30 tahun Bapak sudah menjadi bupati Kokan Komering 2005 sampai 2010. Kemudian periode kedua 2010 sampai 2015. 2018 Bapak jadi Gubernur Sumatera Selatan, luar biasa. Sampai tahun 2013. Apakah kami persaudaraan Tunggal Gultom yang ada di daerah Sumatera Selatan tidak bangga? Makanya kami nanti belajar dari kata sambutan Bapak kepada kami.
Saya minta nanti, karena Bapak ini hadir dalam semua acara-acara saya dengar, Bapak harus belajar banyak dari dia. Karena 5 program Bapak itu terutama saya lihat di situ membangun semua berbasis ekonomi kerakyatan luar biasa, ya, khususnya Sumsel, sektor pertanian. Ada 10 penghargaan yang diterima Gubernur Sumatera Selatan. Ada 10. Satu yang saya sangat kagumi, pendukung utama bintang keteladanan akhlak mulia tahun 2007. Sejalan dengan apa yang Bapak tuangkan di dalam peningkatan SDM berintegritas, jujur, akuntabilitas, profesional, responsif. Ini semua Pak yang saya baca ini ilmu Bapaknya ini, dan sekaligus mensosialisasikan kepada seluruh peparan masyarakat Tugagultom yang ada di daerah Sumatera Selatan, supaya nanti bisa menyatu, supaya tidak mendukung. Kalau bumi Sriwijaya jaya, ini semua peparan Tugagultom di sini akan jaya. Luar biasa Pak. Di sektor pertanian juga Bapak mendapat peningkatan produksi beras 5% di atas target. Luar biasa. Memang ini daerah pertanian, Aku nggak bisa lagi bilang apa-apa lagi kalau sudah begini. Banyaknya prestasi yang Bapak ukir di sini. Doa kami Pak, doa kami. Di sini ada Muslim, ada Nasrani. Tadi saya bilang memimpin doa di sini yang Muslim Pak. Walaupun lebih banyak Nasrani yang Muslim, karena persaudaraan Tugagultom ini berbagai keyakinan. Ada Muslim, ada Permali, ada Katolik, ada Nasrani. Tapi kita bersatu di dalam kasih. Saya tadi tekankan Pak, anggap saudaramu lebih utama dari dirimu sendiri. Kalau kita menganggap saudara kita lebih utama dari diri kita, kita tidak akan congkak. Kalau Pak Gubernur Sumatera Selatan menyatakan aku lebih hebat dari mereka, tidak akan datang kemari. Tapi karena dia kuliah low profile, wah, saya bangga Pak. Tadi dibilang ini, bangga kalian dia Borgultom ya. Ini yang nari ini Borgultom dia, cantik-cantik Borgultom ya. Ya itu kita apresiasi. Jadi aku bilang gini, karena mereka sudah dibesarkan di bumi Sriwijaya Sebina, gitu. Nggak sama lagi dengan di daerah Samosir. Nggak sama Pak. Tapi pengalaman Bapak dari pemparan Tugagultom begitu menggibur. Salah seorang yaitu Pandi Gultom, dia keluar dari PUPR lajang usia 28 tahun jadi bupati di Pulau Samosir. Ini walaupun saya ketua umum dia bupati, saya undang Bapak datang ke Samosir. Kami persiapkan fasilitas untuk Bapak, saya jamin. Karena dia mungkin membaca riwayat Bapak. Dia membaca riwayat Bapak. Bapak tinggalkan 11 tahun PNS. Beliau ini bekerja di dinas pendapatan. Oh, di dinas pendapatan harus segera ya bisa ya. Tapi Bapak nggak berpikir itu. Dia berdampak untuk lebih banyak orang. Luar biasa. Jadi salah satu ini Pak. Ini tadi kemarin saya di Daulat Pak Mangaris. Inilah kantor kami. Sudah ada kantor sekretariatnya salah seorang dari keturunan Gultom, namanya Sahata. Ya, ini kan dia katanya usaha Alkes. Saya yakin kalau Pak Gubernur Sumatera Selatan nanti berhubungan pasti dikasih objek pekerjaan lebih banyak lagi. Iya kan? Iya kan? Supaya rumah sakit dia bisa ngasih di situ kan? Karena punya di sini program Bapak satu kesehatan, ekonomi sektor pertanian, ya industri UKM termasuk itu kan gitu ya. Nah itu Pak.
luar biasa Pak. Jadi kemudian kedua katanya kami akan membuat sangkar kesenian. Tadi udah ini Pak diletakkan ini yang dari Jakarta ini untuk bernyanyi di kesukaan Bapak itu nanti Pak. Apa yang lagu permintaan Bapak siap untuk nyanyikan. Itu luar biasa Pak. Jadi ketika aja saya kira itulah yang bisa kami sampaikan. Ya, kami berdoa Bapak umur panjang. Kami juga kirim salam kepada Ibu Febrita Lustia, seumur dengan Bapak, lahir tahun 67. Samantha Tirani, Leoni Mareja Putri, Ratu Tenni Latifah, kiranya mereka juga sukses dalam studi, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam keluarga. Tentu kalau Bapak jadi nanti lansia, gitu. Ada nyanyi lansia Pak, kita nyanyikan bersama gitu nanti. Ini gubernur kami, ini gubernur Sumatera Selatan, ini gubernur yang sangat merayat. Kami suka Pak. Bapak dari Partai Nasdem pendukung Jokowi luar biasa. Menurut sama Bapak kuliah, itulah kebanggaan kami. Kalau pulang saya ke Medan, pulang ini ke Jakarta, ini aku udah tanpa dikasih ongkos pun, pokoknya saya bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Heru, begitu saya bilang nanti contoh ini. Demikianlah, dan seluruh para staf yang ikut tadi memberikan pengarahan kepada kami. Ini anak buah Bapak ini luar biasa ini, sudah dikasih SOP untuk menyambut Bapak. Di sebelah mana nanti saya bilang kan begitu kan, ya maklumlah udah 11 tahun pensiun, tata apa itu udah lupa kan, tapi begitu tadi cepat disampaikan, wah saya terima kasih, walaupun orangnya masih muda tetapi saya banyak belajar dari mereka gitu ya. Terima kasih Pak, sukses Bapak. Doa kami untuk periode yang kedua, maju terus. Hingga ini bila penting suruh saya jadi tim suksesnya, datang dari Medan kemarin. Habis itu kita doakan jadi menteri lagi, apalagi ya, Gultom maju, Gultom jaya, Gultom sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Heru SHM. Demikian bisa saya sampaikan. Mana tahu ada, karena saya memang emosional Pak, semangat saya Pak, ada mungkin sedikit yang kurang, mohon maaf Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Horas, horas, horas. Demikian kata sambutan Ketua DPP PTGS. Cukup bersemangat Ketua DPP PTGS yang kami catat banyak menyatakan Sumatera Utara, tetapi indahnya sehingga Sumatera Selatan. Yang maksud beliau musik Cuk Mailang akan kita padukan dengan Sinang Kartu. Itulah suatu sekretariat yang dibangun oleh saudara kita Sahata Bultong, pengusaha Alkes. Sahata Bultong sebagai pengusaha Alkes yang memberikan, kami mohon anak kami Sahata Bultong, Sahata Bultong ya, yang rela memberikan tempat untuk sanggar seni memadukan Cuk Mailang dengan Sinanggar Bultong. Baik, selanjutnya kata sambutan dan sekaligus pengerahan dari yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Heru, Wakil Menko Pembangunan. Untuk yang muslim, Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati. Abang saya, Insinyur Manunggang Gultom MPSI, luar biasa Bang. Horas. Unang ila-ila dah Bang. Mantap. Segenap kepengurusan DPP PTGS yang hadir dari Jakarta, dari Sumatera Utara, dan dari wilayah lainnya, seluruh penjuru Indonesia. Yang kita hormati pengurus PTGS Sumatera Selatan, serta segenap saudara-saudara saya yang ada di sini, baik hadir sebagai gultom asli ataupun gultom karena perkawinan. Hadirin yang berbahagia, jangan pernah heran kalau saya hadir di setiap titik simpul acara apapun itu Bang. Dalam keseharian saya ini memang pelayan, melayani semua masyarakat, apakah itu memang datang dari suku yang ada di Sumatera Selatan, ataukah itu datang dari suku pendatang di dalam Indonesia. Bahkan ada perkumpulan-perkumpulan yang asal nenek moyangnya bukan dari Indonesia, seperti Arab, seperti Cina, juga kita rangkul, kita ajak untuk bersama-sama membangun daerah yang sangat kita cintai ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Melihat semangat Bang Manunggang, rasanya kita tidak mau tua. Abang luar biasa semangatnya, dengan intonasi tinggi, vokal yang lantang, menunjukkan ciri khas kita sebagai 4 saudara kembar. Bahwa menurut riwayat yang ada di kampung halaman saya, bahwa ada Batak, ada Lampung, ada Komering, dan ada Makassar Bang. Ini adalah satu rumpun pada saat itu. Ada beberapa persamaan, antara lain hitungan Bang. Saya wato lupa 5 nong pitu walu suai puluh, sama Bang kita Bang, sama, hampir tidak berbeda. Begitu juga intonasi. Cuma kalau di Sumatera Selatan ini, yang di hulu biasanya lebih keras intonasi, dan yang di hilir lebih datar. Apakah itu suku Lahat, Basemah, apakah itu suku Ogan, apakah itu Komering. Jadi kalau Komering itu Bang ditandai dengan R-nya. Kalau di R itu mesti di hulu. Kalau dia gitu, rin gitu kalau bahasa Arabnya, itu di tengah. Kalau dia sudah dihilir lagi dia jadi R, dihilirnya lagi dia jadi seperti Y, seperti Y gitu. Jadi ditandai dari situ. Kalau Ogan, hulunya R jadi G, dihilir lagi jadi H, baru dihilirnya lagi jadi R. Jadi intonasi itu ditandai dengan beberapa suku kata atau huruf yang menjadi berubah karena kebiasaan, dan itu ditandai dengan riak sungainya. Semakin deras sungainya Bang, itu semakin kencang intonasinya, dan begitu juga semakin lantang vokalnya. Nah itu kalau di Sumsel. Kalau di Sumatera Utara kayaknya dari hulu sampai hilir kalau ngomong ngegas terus Bang, nggak pernah ada komplingnya lagi, pernah ada komplingnya lagi Bang. Nah kita tahu bahwa di Sumatera Utara itu ada 2, ada Batak dalam hal ini dengan marga-marganya, ada Melayu. Dan saya perkenalkan, jangan heran kalau saya berbaju seperti ini Bang. Saya ini adalah ketua DMDI, Dunia Melayu Dunia Islam se-Indonesia. Jadi saya ini ketuanya Melayu, jadi baju keseharian saya paling kencang kalau 1 lidi saja. Tapi ketika kita berkumpul, ini bisa menjadi sebuah kekuatan,
bisa kekuatan ekonomi, kekuatan sosial budaya, bahkan bisa menjadi kekuatan politik. Saya sangat akrab, Bang Manogang, dengan saudara-saudara Batak ini, baik dulu saat saya bupati atau sekarang saya menjadi gubernur. Saya rasakan ada sumbangsih luar biasa di dalam pelaksanaan pemerintahan ini. Warga Batak ini, Bang, hampir nggak pernah nganggur, Bang. Ini kelebihannya. Jadi kalau kita deteksi, kita hitung angka pengangguran, itu yang paling minim itu dari warga Batak. Kita tahu, iya. Kenapa saya bilang gitu, Bang? Dia sendiri dibuka tampil ban. Dia berdua dia main catur. Dia bertiga dan berempat dia mulai main musik, Bang. Jadi nggak pernah ada pengangguran orang Batak itu, Bang. Ini dan hebatnya Batak itu kesamaannya dengan Komering dan Lampung. Kebetulan saya ini Lampung Komering, ayah saya Lampung, ibu saya Komering. Itu bisa menerima siapapun dan bisa diterima oleh siapapun dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki, tapi ini justru menimbulkan sebuah kekuatan besar. Ada energi positif yang terkumpul dari sekian macam perbedaannya, karena tidak mungkin sama, Bang. Jadi kalau sama, misalnya manusia ini perempuan semua juga tidak mungkin, atau laki-laki semua juga tidak mungkin. Begitu juga keragaman suku. Nah, suku Batak di Sumatera Selatan ini Bang banyak kiprahnya di pemerintahan, di TNI, di Polri, juga sebagai pengusaha-pengusaha yang hebat. Ada satu ciri khas yang kita harus banggakan dan kita pelihara, yakni sportivitas. Orang Batak itu Bang sportif, Bang, sama dengan kita orang, Bang, sportif. Kalau bahasa sini yo-yo ida-ida. Apa bahasa Bataknya itu kalau yo-yo ida-ida? Apa itu? Coba praktekkan. Kalau yo-yo, kalau ida-ida. Kalau bahasa Bataknya apa itu? Olo, daun. Olo, daun. Nah, itu di Cina pun pada sejarah Tiongkok kuno itu ada juga, Bang, falsafah itu. Jangan pernah melakukan seperti iya tapi tidak, seperti tidak tapi iya. Itu bukan ciri kita. Cen cia cen katanya. Seperti iya tapi tidak, seperti tidak tapi iya. Itu tidak boleh kita lakukan. Kita selalu dengan sportivitas dan kita selalu konsisten. Jadi konsisten itu istiqomah kalau orang muslim menyebutnya. Kita tidak boleh mudah nyerah, kita harus maju terus. Nah, inilah kalau tadi Abang minta katanya ilmu sukses. Saya ini belum seberapa, Bang, kalau dibilang sukses. Saya adalah manusia biasa saja, tapi saya pupuk sesuatu itu dengan keistiqomahan. Jangan pernah kita melakukan sesuatu pekerjaan yang kita memang tidak suka. Jadi ingat ini untuk yang muda, kalau tidak suka jangan dilanjutkan. Jadi pekerjaan itu harus kita sentuh, kita lakukan, kita sayangi dan kita perbuat karena kita suka. Jadi jangan pernah kita handle sesuatu yang tidak suka. Syukur-syukur kalau kita bisa mengerjakan sesuatu karena hobi kita. Ini salah satu resep, Bang. Kenapa tidak saya buka semua? Nanti semuanya gubernur, Bang, kalau saya buka semua. Jadi cukup satu-satu saja dulu. Kapan-kapan kita buka sekali lagi pada episode-episode berikutnya. Selamat berorganisasi. Saya minta kepada kepengurusan ini tidak perlu meminta register, tapi memberitahu ke Kesbang, diberitahu agar ini dianggap sebagai perkumpulan yang terdata. Jangan sampai ini perkumpulan tidak terdata. Jadi diberitahu saja laporan bahwa dilantik kepengurusannya ini. Yang jelas namanya dari ketua sampai anggota gultom semua. Jadi kalaupun Wati boleh ditambah penanggung jawab itu penasehatnya Herman Deru Gultom. Saya dengan bangga ditempel itu. Iya, terima kasih. Selamat berorganisasi. Organisasi ini jangan sampai hanya menjadi perkumpulan arisan saja. Saya minta organisasi ini menjadi organisasi yang produktif dan menjadi contoh bagi
pembangkitan ekonomi kita pasca pandemi ini, bahwa kita menjadi inspirasi bagi semua orang bahwa kita tidak boleh putus asa dan tidak boleh menyerah. Terima kasih. Horas. Salam untuk keluarga di Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.